Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif. Yang pertama yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama yaitu dimulai dari bawah dengan menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dengan kalimat kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang ketiga yaitu menanyakan tentang keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kasus yang pertama, di sini pemerannya adalah 3 orang. Yang pertama adalah Winda, yang kedua Nurul, yang ketiga yaitu Yelamita. Di sini kasus yang pertama. Yelamita memiliki buku novel terbaru yang terbit tahun ini. Kebetulan Winda melihat bahwa itu merupakan novel yang dia sukai juga. Karena belum memiliki cukup uang, Winda berencana meminjam novel yang dimiliki oleh Yelamita. Tidak berpikir panjang, Yelamita meminjamkan novelnya kepada Winda. Karena mereka merupakan teman yang cukup akrab semenjak duduk di bangku SMP. Pada waktu jam istirahat, Winda ingin membaca novel tersebut sambil makan di kantin sekolah. Karena asyiknya membaca, tidak sengaja Winda menumpahkan minumannya dan terkena buku dari Yelamita yang menyebabkan bukunya basah. Winda pun menemui Yelamita untuk meminta maaf karena keteledorannya bukunya jadi basah dan rusak. Tahu buku barunya basah, Yelamita marah-marah kepada Winda. Karena itu termasuk buku baru yang dia beli dari hasil menabung selama 3 bulan. Di antara keributan tersebut datanglah Nurul untuk mendamaikan mereka berdua. Akan tetapi karena Yelamita sudah marah sekali dengan Winda, Nurul pun tidak bisa mendamaikan. Akibat kejadian tersebut hubungan mereka pun menjadi renggang. Akhirnya Nurul melaporkan kejadian ini kepada Pak Taufik selaku wali kelas untuk menengahi permasalahan tersebut. Permisi Pak Taufik, Assalamualaikum. Itu Pak di depan 11 satu ada keributan. Itu si Yelamita baru marahin si Winda gara-gara Winda itu pinjam novel dari si Yelamita kan. Terus habis itu malah novelnya dirusak sama Winda. Sekarang kita tahu ya Mbak dulu ya untuk Mbak Winda sama Mbak Yelamita suruh ke sini ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silahkan masuk Mbak. Ya, silahkan masuk Mbak Winda dan Mbak Yelamita. Ada masalah apa ini Mbak Yelamita dan Mbak Winda? Kata Mbak Nurul, kalian ribut di kelas ya? Iya Pak, jadi gini, saya kemarin baru saja membeli novel terbitan terbaru dari uang hasil tabungan saya selama 3 bulan. Lalu saya meminjamkannya ke Winda, tetapi Winda malah merusakkannya Pak. Oh gitu. Benarkah itu Mbak Winda? Iya benar. Jadi gini Pak, saya tuh nggak berniat buat merusakin novelnya. Jadi saya jajan dan kebetulan minumannya nggak sengaja buat tumpah. Apakah kamu tahu Mbak Winda, kamu dalam masalah besar sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah. Di sini Bapak ingin menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Berpikir bersama-sama tentang solusi apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Baik Pak. Pak Taufik sadar bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan, termasuk Mbak Winda. Tidak sengaja menumpahkan minum ke novel dari Mbak Yelamita. Dan juga Mbak Yelamita juga pasti pernah ada suatu perasaan marah.
Mbak Zel, tadi bertindak seperti apa ke Mbak Winda? Saya memarahinya, Pak. Alhamdulillah Mbak Zel tidak sampai memukul Mbak Winda karena merusakkan novelnya. Itu adalah suatu hal yang baik menurut Pak Taufik. Padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada itu. Contoh, memukulnya. Sekarang Pak Taufik mau tanya pada Mbak Winda, kira-kira keyakinan kelas apa atau peraturan sekolah apa yang dilanggar dari permasalahan ini? Jawab, Pak. Bagus. Karena Mbak Winda sudah merusakkan barang dari Mbak Zilamita, jadi Mbak Winda harus bertanggung jawab dengan cara mengganti novel tersebut. Tapi saya tidak punya uang, Pak, untuk menggantinya. Baik, sekarang Mbak Winda gini, setiap hari menyisihkan uang untuk ditabung yang nantinya digunakan mengganti buku dari Mbak Zilamita. Itu ya. Sementara ini yang menalangi Pak Taufik dulu. Besok kalau sudah terkumpul uangnya, barulah Mbak Winda mengganti ke Pak Taufik. Gitu ya Mbak Winda? Ya sekarang sudah beres ya masalahnya. Apakah Mbak Zailanti masih benci dengan Mbak Winda? Sekarang sudah tidak benci, Pak. Alhamdulillah, benar ya, tidak ada masalah ya. Ya. Baik, sekarang kalian berdua silahkan bersalaman untuk mencairkan permasalahan ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda Arsya Dia Putri Hapsari dari kelas 11-3 SMA Al-Islam 1 Surakarta. Setelah berdiskusi dengan Pak Taufik, hubungan saya dengan Zela kembali erat kembali tanpa adanya masalah di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelamita Deyavina Wijanarko dari kelas 11-3 SMA Al-Islam 1 Surakarta. Setelah berdiskusi dengan Pak Taufik, masalah saya terpecahkan karena menggunakan pemecahan masalah dengan berdiskusi. Sekarang kasus yang kedua. Pemarahnya adalah Danar. Pada hari Kamis, Danar berangkat ke sekolah dengan terburu-buru karena waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kebetulan pada hari itu Pak Taufik terjadwal sebagai guru piket dan mendapati Danar datang mengendap-endap disertai dengan memakai seragam yang salah. Danar masuk ke sekolah dengan raut wajah yang terlihat capek dan Pak Taufik pun langsung menghentikannya serta menyuruh Danar untuk menuju meja piket guna menuliskan alasan keterlambatannya. Setelah ditanya oleh Pak Taufik mengenai alasan keterlambatannya, dia pun menjawab, "Maaf Pak, karena malam harinya saya lembur mengerjakan tugas matematika yang harus dikumpulkan keesokan harinya. Karena mengerjakan tugas sampai larut malam, akibatnya Danar bangun terlalu siang dan menyebabkan terlambat sekolah. Ditambah lagi karena terburu-buru, menjadikan seragam yang dipakainya keliru." Mas Danar. Selamat pagi Mas Danar. Ya, kenapa sih kamu hari ini terlambat? Oh, tugas matematika yang harus dilakukan hari ini. Ya, gini ya Mas Danar ya. Sebenarnya setiap orang itu pernah melakukan suatu kesalahan, pernah terlambat, dan hari ini kamu juga memakai seragam yang salah, dan hari ini juga sudah jam 7.30 kamu baru sampai ke sekolahan. Itu sebenarnya hal semua itu wajar. Akan tetapi lebih baik kamu besoknya lagi itu berangkat lebih pagi. Berangkat lebih paginya bagaimana? Jika kamu bilang ada tugas matematika yang kamu lembur sampai jam 1 ya, sampai jam 1. Jadi kamu besok lagi, kalau kan suatu tugas itu kan ada durasi waktunya, jadi lebih baik diselesaikan sebelum hari
Itu nggih Mas Danar ya. Bisa lagi jangan diulangi. Sekarang Mas Danar, Pak Taufik mau tanya nih, keyakinan kelas apa yang kamu langgar di sekolahan kira-kira? Kedisiplinan ya. Kedisiplinan kamu yang pertama, kamu tadi terlambat ya. Yang kedua, seragam kamu juga tidak sesuai dengan apa yang dipakai hari ini. Begitu ya. Sekarang Pak Taufik mau tanya nih Mas Danar, nanti ke depannya kamu mau seperti apa? Ya bagus. Kamu akan disiplin ya, lebih disiplin lagi dalam mengatur waktu, lebih disiplin lagi dalam memanajemen waktu, khususnya tugas-tugas yang harus kamu selesaikan sebelum hari baru. Seperti itu nggih Mas Danar ya. Besok jangan diulangi lagi dan semoga akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Perkenalkan, nama saya Benar dari Polisi S3. Setelah saya mengobrol dengan Pak Taufik, masalah saya terpecahkan dan saya merasa lebih baik dan jalan keluar dari masalah saya. Cukup sekian dari saya, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Surakarta, wilayah Jawa Tengah, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.